Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu ruang dakwah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersiaran kembali di Masjid Jami An-Nur Ciganitri, Kabupaten Bandung. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Sikap Seorang Muslim Menghadapi Akhir Tahun bersama Dai asal Bandung, Jawa Barat yang telah hadir, Al-Ustadz Muhammad Mufti Sultan An-Nasiro. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ruang dakwah yang kami persembahkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bermuajahah dengan ibu-ibu, bapak-bapak, penonton semua yang menyimak acara ini. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya mengambil tema terkait dengan sikap seorang muslim menjelang akhir tahun. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya melihat hari ini umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW mengalami degradasi moral, mengalami degradasi keimanan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk daripada iman itu adalah wala dan barok. Wala itu adalah sebuah upaya, sebuah usaha untuk mengajarkan, memahami, dan mencintai agama Islam, mencintai sesama muslim. Dan sifat baro ini adalah sifat terkait dengan menjauhi perbuatan-perbuatan musyrik, menjauhi hal-hal yang menjadikan kekafiran, dan lain sebagainya. Fenomena hari ini dapat dilihat bahwa dua bentuk iman tadi hari ini sudah mulai terkikis di dalam diri seorang muslim. Kita bisa melihat dari tahun ke tahun, mulai dari 2018, sebuah band di Indonesia mengalami musibah di Pantai Anyer, Banten, yaitu tsunami pada bulan Desember pada akhir tahun. Kemudian corona datang hari ini, tahun 2019, ke negara-negara di dunia, itu pun diawali dalam bulan Desember. Kemudian yang paling terdekat kemarin, erupsi Gunung Semeru itu pun berangkat dari bulan Desember meletusnya. Ini menjadi muhasabah untuk kita sebagai umat muslim. Kenapa akhir tahun, bulan Desember selalu menjadi momen yang menakutkan bagi umat Islam? Dalam hal ini kita sebagai umat muslim harus memiliki pandangan berbeda dari yang lain. Kita harus cermat, menggunakan kacamata keislaman, menggunakan kacamata keimanan kita. Dan saya pikir bahwa setiap akhir tahun ini banyak umat Islam yang terjerumus, yang bahkan menjual keimanannya hanya untuk mengikuti euforia perayaan-perayaan agama selain umat Islam. Berbicara perayaan-perayaan, ini sebuah kasus lama yang seharusnya sudah umat Islam
pahami bersama mengapa umat Islam tidak boleh merayakan umat yang lain, seperti misalnya mengucapkan selamat hari raya Natal kepada orang-orang Kristen, merayakan tahun baru, pergantian tahun. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai gaya, meniru gaya orang lain, meniru gaya kaum yang lain, maka itu bagian dari mereka. Rasulullah SAW sangat begitu selektif, sangat begitu kritis dalam menyikapi fenomena-fenomena toleransi seperti ini. Terkait dengan toleransi pun Rasulullah SAW membolehkan, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan diri, maka itu tidak ada toleransinya. Mengapa? Berbicara selamat hari raya Natal kepada kaum lain itu bisa membahayakan degradasi keimanan kita, karena dengan mengucapkan selamat hari raya Natal itu mengindikasikan bahwa kita mengakui bahwa Tuhan beranak itu ada. Seperti halnya ketika kita misalnya melihat timnas Indonesia menang melawan Malaysia, kemudian kita mengucapkan selamat timnas Indonesia telah memenangkan pertandingan. Artinya kita mengakui, berikrar, menyaksikan bahwa timnas Indonesia menang dan memang betul adanya menang. Termasuk dengan mengatakan selamat hari raya Natal, maka kita pun mengakui bahwa Tuhan itu beranak ada. Maka hati-hatilah umat muslim dalam menyikapi fenomena akhir tahun ini. Jangan sampai toleransi ini bisa membalut, bahkan menggadaikan akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengambil contoh kecil seperti halnya Rasulullah SAW bersabda, "Jujur syawariba wa arhuliha khilafu majusa." Kata Rasulullah SAW, ketika seorang muslim berpenampilan, maka pendekkanlah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian untuk menyelisihi orang-orang majusi. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW itu sangat selektif. Dalam hal yang sederhana berpenampilan pun beliau sangat selektif. Apalagi hal-hal yang berkaitannya dengan keimanan, keyakinan. Maka justru ini menjadi indikator, ini menjadi tazkirah untuk kita, peringatan bahwa Rasulullah SAW pun tidak pernah mengajarkan kita untuk mengucapkan selamat di dalam perayaan selain umat Islam. Maka dari itu ini harus menjadi muhasabah yang saya kira perlu untuk dipelajari, dipahami bersama kembali bagaimana kita memahami konsep keislaman kita, khususnya di akhir tahun. Berbicara murtad ataupun masuk dalam Islam itu tidak perlu hanya dengan tindakan, cukup dengan mengatakan bahwa saya percaya bahwa Islam itu ada, Tuhan itu ada, Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, maka seseorang bisa masuk ke dalam Islam. Maka perlu ada kehati-hatian di dalam pembicaraan, apalagi dalam bertindak. Jangan sampai misalnya anak-anak kita merayakan hari Natal ikut-ikutan, merayakan tahun baru ikut-ikutan dengan menyalakan trompet. Padahal itu termasuk sebuah tindakan yang tasyabbuh, meniru gaya kaum lain. Kita bisa melihat kenapa meniup trompet itu adalah gaya orang lain, karena Rasulullah SAW pernah berdiskusi dengan para sahabat ketika Rasulullah mencari cara bagaimana untuk memanggil seseorang untuk sholat. Ketika itu sahabat Rasulullah mengusulkan dengan bendera ketika sholat itu datang, tetapi Rasulullah menolak. Kemudian sahabat yang satu lagi mengusulkan dengan meniupkan trompet, maka Rasulullah SAW menjawab, "Huwa amrul Yahudi," bahwa
Trompet itu adalah ciri khas dari Yahudi, maka Rasulullah SAW pun menolak demikian. Meskipun trompet itu hanyalah bagian dari teknis untuk merayakan Natal, untuk merayakan tahun baru, tetapi itu akan berpengaruh terhadap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya azan. Azan itu bukan suatu kewajiban dalam rukun Islam. Hanya sholat yang diwajibkan itu, bukan azannya, tetapi azan merupakan bagian dari teknis. Ketika sholat datang maka ada azan. Termasuk trompet. Trompet pun adalah bagian dari ketika misalnya umat Kristen merayakan hari Natal, maka ketika meniup trompet pun kita sebetulnya telah menjual keyakinan kita, telah menjual akidah kita. Maka dua hal yang perlu digarisbawahi, kita harus menjaga lisan kita dalam menghadapi akhir tahun dan pergantian tahun ini, dan juga kita harus menyikapi tindakan kita, perbuatan kita dengan sebijak mungkin untuk tidak ikut merayakan kecuali hari raya dalam Islam. Mungkin ini sebagai pengingat untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih bagi yang telah menyimak, yang telah menonton acara program dakwah ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Mufti Sultan An-Nasyira yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita dalam mengarungi kehidupan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang senantiasa patuh dan taat kepada syariat Islam. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.